Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Kusnadi dengan NIM D600-200-114 dari Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan produk akhir dari LKPWN 4 dengan topik pengundulan hutan yang dilakukan oleh kontraktor untuk pembangunan jalan tol. Sumber dari topik ini yaitu dari media online. Pertimbangan pemerintah dalam pembangunan jalan tol selama ini masih difokuskan pada pertimbangan kemanfaatan distribusi dan orang. Belum secara spesifik menyebutkan pertimbangan pelestarian fungsi lingkungan yang digunakan sebagai modal pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol seharusnya merupakan bagian dari pembangunan transportasi karena dalam sistem transportasi nasional, salah satu tujuannya adalah mendukung pengembangan wilayah dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana transportasi. Perwujudan sarana dan prasarana transportasi antara lain adalah dengan membangun jaringan transportasi dalam bentuk jalan. Namun, cara berpikir antroposentris yaitu manusia pusat segala-galanya dan alam harus tunduk pada keinginan manusia sebagai penyebab maraknya bencana ekologi di Pulau Jawa. Tingginya sebaran lahan kritis di Pulau Jawa diiringi dengan semakin menyusutnya luas hutan membawa dampak serius pada indeks ke kualitas hutan, udara, dan air, yang pada gilirannya menjadi ancaman potensial atau serius terhadap daya dukung ekosistem Pulau Jawa. Pembangunan infrastruktur jalan tol secara fisik merubah fungsi lahan dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada area yang dilewati. Mengabaikan aspek lingkungan dalam pembangunan jalan tol akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan kehidupan dalam jangka panjang. Tahapan yang dilakukan dalam pembangunan jalan tol sejak disusun prakonstruksi, konstruksi, dan operasionalisasi belum menyentuh tentang aspek lingkungan hidup sehingga dampak kerusakan dalam jangka panjang tidak diprediksikan dan diantisipasi dengan baik. Dikutip dari Humas UGM, Gusti Griusan. Identifikasi masalah. Yang pertama, pelepasan karbon ke bumi yang menyebabkan perubahan suhu bumi. Yang kedua, mudahnya terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Masalah ketiga yaitu hilangnya habitat berbagai jenis satwa yang penting bagi kehidupan manusia. Relevansi topik ini dengan bidang studi, topik ini dipakai relevan dengan bidang studi karena pada teknik industri kita mempelajari mata kuliah mekanika teknik. Relevansi topik dengan Pancasila. Topik ini relevan dengan nilai-nilai Pancasila karena adanya pengundulan hutan dan dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya sehingga merugikan masyarakat dan tidak memenuhi sila kelima. Peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan untuk menjaga hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia, sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan hidup bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Langkah-langkah pada produk LKPWN kali ini yaitu yang pertama, kita dapat mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua, menentukan topik. Yang ketiga, menentukan produk. Dan yang keempat, mencari referensi. Dan selanjutnya membuat produk kemudian diupload ke YouTube. Bisa itu berbentuk video, ataupun poster, dan lain sebagainya. Kekurangan dan kelebihan dari produk yang saya hasilkan kali ini. Kekurangan itu sendiri yaitu yang pertama, sumber referensi cuma terdapat di media online. Yang kedua, penjelasan kurang rinci. Kemudian ada kelebihan dari produk saya yaitu tidak jauh dari lingkungan masyarakat, mengandung nilai Pancasila. Yang ketiga, informasi mudah dipahami.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.